Akhirnya si Christine ini karena udah nggak ada respon apapun, detik jantungnya juga nggak ada, dibukalah ini selimut sama si Galida ini. Dicek sama Galida, ternyata itu badannya udah membiru, dan karena si Galida ini udah panik banget, dia ngebanginin lah teman-temannya ini. Halo cuy, selamat datang kembali di Ikutin Story. Ya, di cerita gue kali ini gue tuh bakal ngebawain cerita yang kemarin tuh viral banget di awal tahun ya. Sebenarnya gue tuh pengen ngebawainnya tuh udah lama, pada saat kasusnya tuh yang benar-benar viral banget, tapi gue sengaja nunggu kemarin tuh buat kali aja kasus ini tuh udah final case, udah selesai kasusnya, tapi ternyata sampai dengan sekarang dari informasi yang gue dapat, dari riset gue dapat, yang gue cari, ternyata kasusnya tuh belum selesai kasusnya tuh, ya. Jadi kasusnya tuh merupakan kasus meninggalnya seorang pramugari cantik yang diduga telah dibunuh dan diperkosa oleh teman-temannya sendiri pada saat pesta pergantian tahun 2021 kemarin. Jadi, untuk seperti apa ceritanya, di sini jangan lupa kalian nonton sampai habis ya. Dan gue juga sangat butuh dukungan dari kalian biar channel gue terus berkembang. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semua. Jadi seperti apa ceritanya? Seperti biasa gue bakal ngebawain dulu mengenai biografi atau profil dari seorang pramugari cantik ini yang bernama Christine Angelica Daquera ini. Untuk Christine Faba Angelica Daquera ini lahir di Isidore, Filipina, tepatnya di tanggal 13 April 1997. Lahir dari pasangan Sharon Rose dan Jose Nestor Daquera, ya. Dan juga merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Si Christine ini dikenal juga sebagai perempuan cantik yang juga berprestasi, yang pintar banget. Jadi terbukti dengan dia berhasil menyelesaikan dengan gelar cum laude di salah satu fakultas komunikasi di salah satu universitas internasional Mindanao, Filipina. Selain dari prestasinya di bidang akademis, si Christine Daquera ini juga mendapatkan prestasi di luar akademis atau non akademis ya, yaitu dia juga sempat menjadi penari, juga sempat jadi model, dan dia juga sempat ditunjuk menjadi salah satu kontestan finalis ajang kecantikan ya di negaranya sendiri. Jadi Christine ini emang sebelumnya tuh emang cita-citanya kan memang mau jadi pramugari. Jadi kebetulan banget setelah dia mengikuti ajang kecantikan tersebut, itulah merupakan langkah awal buat dia menjadi pramugari. Jadi dia terbanglah ke Manila ya untuk meraih cita-citanya tadi ya. Karena kenapa dia tuh pengen jadi pramugari banget? Karena dia itu pengen banget ngajak emaknya, ngajak keluarganya itu buat berkeliling dunia. Tahu sendiri kalau namanya pramugari atau pilot itu kan pasti mereka juga bakal mendapatkan harga diskon khusus untuk anggota keluarga. Jadi semasa hidupnya si Christine Daquera ini dikenal sebagai perempuan yang cantik, baik pula, dan juga pekerja keras. Beberapa kolega pun juga mengatakan kalau dia memiliki etos kerja yang tinggi. Ya karena emang cita-citanya dia pengen jadi pramugari, otomatis kan dia juga emang yang benar-benar fashionnya di sana, otomatis dia loyal lah terhadap pekerjaannya sendiri. Sayangnya si Christine ini mengalami kejadian naas, yaitu dengan tewasnya seorang Christine Daquera ini pada saat malam pergantian tahun yang saat itu mengadakan private party bersama teman-temannya. Jadi untuk kronologi ceritanya sendiri, di sini seorang Christine ini bersama teman-temannya mengadakan private party. Teman-temannya yang diduga juga koleganya juga mengadakan private party tepatnya tanggal 31 Desember 2020 kemarin ya. Itu di salah satu hotel berbintang yang bernama City Garden Hotel di Makati, Filipina. Jadi kan karena kondisinya tuh emang pandemi, lagi corona nih ya di seluruh negeri, di seluruh dunia tuh lagi negeri, otomatis sama nih peraturan. Sama aja kayak kita di tahun kemarin kan nggak boleh ada acara, boleh ada perkumpulan di malam tahun baru tersebut. Karena nggak ada klub, nggak ada tempat, tapi mereka tuh pengen banget ngerayain, makanya di sini pun mereka ngebooking lah salah satu kamar di City Garden ini tadi. Christine sama sahabat-sahabatnya ini akhirnya mengundang teman dari sahabatnya lagi si Christine ini gitu. Jadi biar buat meramaikan acara nih. Karena emang lagi kondisinya itu lagi pandemi ya. Otomatis mereka pun nggak disediakan karena emang dari hotel pun juga nggak ada acara sama sekali. Dan mereka pun karena kepengen banget ada acara di malam tahun baru itu, mereka bahkan makanan pun mereka bawa nih dari luar. Jadi Christine, koleganya, teman-temannya, sahabatnya itu semuanya bawa makanan dari luar. Jadi diinformasikan si Christine ini tadi karena udah temen yang ngundang teman-temannya lagi, jadi otomatis kan udah rame tuh. Diperkirakan si Christine ini mengadakan tahun baru itu bersama setidaknya ada 12 laki-laki. 13 sama Christine nih.
Tapi si Christine ini cuma mengenal tuh beberapa sahabatnya itu cuma beberapa orang aja, cuma 3 orang aja sahabatnya. Dan sisanya itu dia baru kenal tuh baru kenal dan baru ketemu pada malam itu juga. Tapi ada beberapa juga yang udah dia kenal dari by phone. Mungkin dari temennya ini sering kayak kita aja punya teman kan. Biasa tuh dikenal-kenalin, tapi baru by phone. Nah, untuk teman-teman yang lain itu si Christine tuh juga belum kenal dan dia tuh baru ketemu pada saat malam itu juga. Awalnya si Chris ini bersama 3 teman-teman yang lain check-in nih di kamar yang udah mereka booking tadi ya. Itu di kamar 2207 karena tadi temen-temen dari temennya ini udah pada datang, udah rame dah tuh. Jadi dikabarkan mereka juga udah buka lagi kamar yang lain di kamar 2209. Satu lantai dah tuh mereka. Sebelah-sebelahan mungkin, nggak tahu itulah. Karena udah ngumpul, semuanya udah datang. Udah siap lah, udah prepare banget, makan udah siap semuanya. Akhirnya dimulailah pesta itu. Untuk acaranya sendiri ini diawali dengan ketika mereka itu setelah kumpul semua, udah datang semua, mereka pergilah ke restoran yang ada di hotel itu sendiri ya. Jadi mereka makan-makan dulu. Setelah mereka makan-makan di restoran itu, mereka baru balik ke kamar nih. Baru mereka melakukan private party itu, minum-minum lah, mabok-mabok lah ini. Si Christine sama 12 pria ini. Si Christine ini dikabarkan dia tuh minum tequila sama rum coke ya. Nah, sampai di tepatnya di setengah 1 dini hari di tanggal 1 Januari 2021, tepat di malam pergantian tahun tersebut, si Christine ini masih nelpon emaknya, masih ngucapin selamat tahun baru kepada emaknya. Dan emaknya pun juga bersaksi kalau si Christine ini masih baik-baik aja, masih biasa namanya gimana sih, masih ceria, masih seperti Christine yang dia kenal, masih biasa. Jadi setelah telepon emaknya udah agak sedikit mabuk, jadi si Christine ini emang dikabarkan dia tuh juga sempat bolak-balik dari kamarnya dia 207, 209 bolak-balik ya berapa kali. Dan juga dilihat dari CCTV, si Christine ini emang juga sempat terekam kalau saat itu dia sedang berciuman dengan salah satu teman dari temannya dia yang bernama Valentino Rosales. Akhirnya dicek lagi nih dari CCTV kalau di jam 4 pagi si Christine ini udah dibopong dengan salah satu teman prianya juga dengan kondisi yang udah sangat mabuk. Jadi dia tuh udah mabuk parah lah saat itu. Di jam 4 pagi itu dicek lah, dibopong, digendong ke kamarnya dia. Salah satu temannya yang bernama Rapinan, itu temannya dia banget. Si Rapinan ini merasa kasihan, akhirnya si Rapinan itu ngebantuin si Christine muntah-muntah ke toilet. Dibopong lah dia juga nih. Dibantu sama si Rapinan ini ke toilet, muntah-muntah lah di toilet, ditemenin lah dari jam setengah 8 sampai jam 8 pagi. Jadi sama si Rapinan pun juga dibantu si Christine ini buat bersih-bersih, badannya tuh udah muntahan semua nih, udah banyak gitu. Akhirnya si Rapinan bantu disalinin lah itu, digantiin bajunya sama bedrock, baju kita kalau udah selesai mandi di hotel-hotel itu nah ya, karena bajunya tuh udah kotor banget, digantiin lah sama si Rapinan ini. Akhirnya si Rapinan ini bilang nih, yaudah cuy, kita pindah lah ya, balik lagi ke kasur ya gitu. Kata si Christine, udah nggak apa-apa, gue di sini aja, takutnya ntar gue muntah lagi, kata si Christine seperti itu. Nah, kata si Rapinan, ya udah deh kalau begitu. Akhirnya si Christine ini tidurlah di bathtub. Di bathtub ini tadi sama si Rapinan dibawain lah sama dia itu selimut dari kasur itu, dibawain dikasih ke si Christine biar dia nggak kedinginan banget. Karena kan tahu sendiri AC hotel seperti apa. Kena bathtub, nggak ada alas, nggak ada apa, dingin banget. Tepatnya di jam 10, salah satu teman Christine juga yang bernama Galida, akhirnya dia ngecek juga lah nih, kasihan nih, gimana kabarnya si cuy ini? Ngapain dia tidur di toilet itu? Nggak dingin apa? Dicek sama Galida, keadaan si Christine ini, dia lihat tidur di bathtub. Setelah dia lihat, si Christine juga masih bernapas, dia bilang, makanya dia bersaksi kepada polisi, Galida ini, nggak apa, pada saat di jam 10 pagi itu, masih dengan keadaan bernafas, masih keadaan kayak tidur aja biasa di bathtub gitu, tapi dengan selimut, kata si Galida begitu. Nah, setelahnya, itu di jam 12 siang, si Galida ini balik lagi ke toilet. Si Galida ini pengen pipis di kloset. Ya gimana pun kan si Galida kan cowok, si Christine cewek, otomatis kan dia juga malu. Nah, di situ dia mau pipis, tapi nggak enak nih, takut kelihatan sama si Christine ini. Tapi setelah dia mau ngebangunin Christine, dia lihat si Christine di situ, baru dia tahu kalau si Christine itu udah nggak bernafas. Jadi pada saat itu Galida ini baru tahu kalau si Christine ini dia ngebangunin, gimana si cuy ini dibangunin, cuy bangun, dibangunin sama dia,
nggak ada respon apapun ini si Christine ini. Akhirnya si Christine ini karena udah nggak ada respon apapun, detik jantungnya juga nggak ada, dibukalah ini selimut sama si Galida ini. Dicek sama Galida, ternyata itu badannya udah membiru, dan karena si Galida ini udah panik banget, dia ngebangunin lah teman-temannya ini. Nah, jadi si Galida ini tadi balik ke kamar ke teman-temannya, dibangunin lah itu semua. De Guzman, Galida, sama De La Serna, sama Rapinan ini tadi dibangunin sama dia. Cuy, ini cek dulu si Christine, kenapa tuh? Si Christine udah nggak ada nyawanya tuh. Nah, akhirnya karena semuanya ini panik, akhirnya mereka ngecek lah semua nih kondisi si Christine. Nah, dengan keadaan kondisi panik tadi, mereka itu ngangkatlah tubuh Christine ini buat dikeluarin dari bathtub itu buat dikasih napas buatan. Karena kan mereka tuh pramugara, otomatis mereka kan juga udah dikit banyak kan mereka udah tahu nih. Jadi dibantulah si Christine itu diberikan napas buatan, tetapi tidak memberikan respon apapun juga. Akhirnya mereka pun nelpon nih ke pihak hotel dan diceritakanlah gimana ini keadaan si Christine. Dan akhirnya pihak hotel datang ke kamarnya mereka membawakan kursi roda, dan si Christine pun juga dibawa ke klinik yang ada di hotel itu. Dan akhirnya setelah mereka membawa si Christine ini ke klinik yang ada di hotel, setelah di klinik pun dilakukan lagi nih pertolongan pertama, sama sudah dicoba berikan napas buatan lagi, akan tetapi si Christine ini juga nggak memberikan respon apapun. Akhirnya karena udah melakukan pertolongan tersebut, masih juga nggak membuahkan hasil, akhirnya mereka bawalah nih si Christine ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, tepatnya di rumah sakit Makati Medical Center. Dan di sana barulah pihak dokter di rumah sakit Makati Medical Center ini menyatakan kalau si Christine sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal dunia. Tepatnya di tanggal 2 Januari 2021, dilakukannya otopsi terhadap jenazahnya Christine, dan di sana tujuan otopsi tahu sendiri ya, DNA, sidik jari, organ dalam, semuanya itu dicek lah, guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga menyebabkan si Christine ini meninggal dunia. Setelah dilakukan otopsi, akhirnya diketahui lah penyebab kematian dari Christine ini adalah dengan pembekakan dan pecahnya pembuluh darah aorta atau pembuluh darah besar lah, mengakibatkan pendarahan parah hingga menyebabkan seorang Christine ini meninggal dunia. Oke, semuanya itulah tadi cerita mengenai Christine, seorang pramugari cantik akan tetapi memiliki nasib yang kurang beruntung, tepatnya di acara pergantian tahun 2021 kemarin. Gue mau ucapin terima kasih kepada kalian, buat yang baru subscribe gue ucapin terima kasih, buat yang udah subscribe lama gue ucapin juga udah terima kasih banyak. Kepada teman-teman semua, gue terus minta dukungan kalian, untuk kalian tuh tetap dukung gue dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar channel gue terus berkembang. See you next video, bye.